Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dan juga orang tuamu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan untuk subtema 1, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah yang kalian tahu tentang makhluk hidup? Coba, sebelum kalian menyebutkan ciri-cirinya, kita lihat dulu tayangan berikut. Bisa diperhatikan? Di situ ada gambar apa? Diamati sebentar. Apa saja yang kalian temukan di situ? Baik. Ya, bagus. Ada rusa, katak, ikan, kura-kura, dan juga tumbuhan. Betul sekali. Itu semua adalah contoh makhluk hidup yang ada di alam. Selain itu, kita juga manusia adalah contoh makhluk hidup yang ada di alam raya ini. Anak-anakku, makhluk hidup ada beraneka macam. Dan itu adalah kekayaan yang diciptakan oleh Allah SWT yang harus kita syukuri. Anak-anakku, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang beraneka ragam. Namun pada umumnya ciri-cirinya sama. Yaitu apa saja? Ada yang sudah tahu? Bagus. Yang pertama, cirinya adalah bergerak. Yang kedua, bernafas. Ketiga, berkembang biak. Keempat, tumbuh. Kelima, membutuhkan makan dan minum. Dan yang terakhir adalah peka terhadap perangsang. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Contoh, ketika kita bergerak, itu menandakan kita masih hidup, masih sehat. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Mereka juga melakukan pergerakan. Contoh gerakan hewan adalah terbang, misalnya kupu-kupu bergerak dengan cara terbang, kuda berlari, citah juga berlari. Kalian tahu apa lagi hewan yang bisa bergerak dengan cara berjalan? Bagus, ayam, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Untuk hewan lain, ada juga yang bergerak dengan cara berenang. Contohnya apa? Ada yang tahu? Bagus, ikan. Terus apalagi yang berenang? Katak kadang berenang juga ya, walaupun kadang kalau di darat dia melompat, tapi kalau pas di air dia juga kadang berenang. Tapi secara umum yang berenang adalah kelompok ikan. Berikutnya, tumbuhan. Kita bisa melihat pergerakan tumbuhan itu dengan cara apa? Padahal tumbuhan kan nggak pindah-pindah. Kenapa tumbuhan dikatakan bergerak? Coba perhatikan, pernahkah kalian melihat bunga dari kuncup lalu mekar? Nah, pergerakan bunga dari kuncup lalu proses mekar itu adalah contoh gerakan dari tumbuhan. Contoh gerakan yang lain adalah ketika kalian menanam tanaman di dalam ruangan, lalu tanaman itu akan condong ke arah yang berjendela, mendekati jendela. Itu menunjukkan gerakan tumbuhan mencari arah datangnya cahaya matahari. Itu juga contoh gerakan pada tumbuhan. Berikutnya, bagian tumbuhan juga yang bisa bergerak adalah bagian akar. Akar yang menunjang ke dalam tanah itu juga bergerak terus untuk mencari arah makanan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ciri yang kedua. Ciri berikutnya adalah bernafas. Ya, seperti yang kalian tahu, kita membutuhkan oksigen untuk bernafas. Gunanya untuk apa toh? Ya, oksigen itu kita gunakan dan digunakan makhluk hidup lainnya untuk membakar energi di dalam tubuh kita. Nah, itulah gunanya bernafas. Berikutnya, untuk contoh-contohnya, manusia itu bernafas dengan apa? Kalian tahu? Dengan paru-paru, betul sekali.
Berikutnya, yang dengan paru-paru selain manusia apa? Ada yang tahu? Baik, jenis binatang yang menyusui lainnya itu juga menggunakan paru-paru. Contohnya apa? Satu, iya betul, sapi. Yang kedua apa? Kuda, kambing. Lalu apa lagi? Yang hidup di laut kalian tahu apa itu? Paus. Loh, paus kan tapi seperti ikan, Bu. Iya, tapi paus itu bernafas menggunakan paru-paru. Buaya juga menggunakan paru-paru. Baik, selain menggunakan paru-paru, ada jenis makhluk hidup lain yang bernafas menggunakan insang. Apakah kalian tahu jenis binatang yang bernafas dengan insang? Ya, di antaranya adalah jenis ikan. Ikan-ikan yang ada di air tawar itu ada mujair, gurame. Dan kalau kalian tahu, berudu kecil. Berudu kalian tahu tidak? Berudu itu anak katak yang masih seperti ikan itu juga bernafas menggunakan insang. Yang di laut juga banyak berbagai jenis ikan. Namun yang paling menonjol adalah yang kadang kita keliru, ikan hiu. Hiu itu juga bernafas menggunakan insang, bukan paru-paru seperti paus. Begitu? Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Kalian tahu nggak berkembang biak itu apa? Ya, berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya. Contoh kecil, Bapak, Ibu punya anak kamu. Itu adalah salah satu contoh proses berkembang biak. Nah, berkembang biak itu juga ada berbagai macam cara. Ada yang cara melahirkan dan juga ada dengan cara bertelur. Nah, untuk yang melahirkan contohnya adalah mamalia itu tadi, seperti sapi, kambing, kuda, kucing. Nah, itu adalah contoh yang melahirkan. Untuk yang bertelur, apakah kalian tahu? Iya, kalian tentunya sering makan telur ayam kan? Nah, itu juga salah satu contoh perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, bebek, itik, burung labet. Kalian punya ya di rumah ya? Oke, itu adalah contoh perkembangbiakan dengan telur. Selain itu juga ada makhluk kecil sekali yang suka gigit kita itu nyamuk, itu juga berkembang biak dengan telur. Ikan. Nah, kalau ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan sekali bertelur jumlahnya akan ribuan. Nah, ini nanti akan kita pelajari di muatan matematika yang akan tayang di hari berikutnya. Kita lanjutkan lagi ciri makhluk hidup yang lainnya yaitu tumbuh. Nah, coba kalian ingat, dulu waktu kalian masih bayi, panjang badannya berapa? 50 cm atau 60 cm? Panjang sekali ya. Sekarang tinggi badanmu jadi berapa? Setelah naik kelas 3 sudah mencapai 100 cm lebih. Ada yang 140, ada yang 150 melebihi ibu guru. Nah, itu menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Baik, untuk berikutnya, contoh yang lain untuk pertumbuhan makhluk hidup adalah perkembangan kupu-kupu menjadi makhluk yang lainnya. Contoh, tuh kupu-kupu bertelur, telur lalu menetas menjadi larva atau ular, lalu menjadi kepompong dan kemudian akan terbang menjadi kupu-kupu. Itu juga contoh perkembangan makhluk hidup dari mulai kecil menjadi besar. Gitu. Berikutnya, contoh yang lain adalah membutuhkan makanan. Ya, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan, seperti halnya kita. Kalian, saya, dan teman-teman yang lain pasti membutuhkan makanan. Untuk apa? Untuk memperoleh energi agar kuat dan bisa melakukan aktivitas. Begitu juga dengan makhluk hidup yang lain. Tumbuhan membutuhkan energi dari dalam tanah, yaitu dengan cara mengambil makanan berupa zat hara. Berikutnya, sapi, kambing, dan lain-lain membutuhkan makanan berupa rumput. Kucing membutuhkan daging untuk menghasilkan energi.
Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Apakah kalian pernah melihat cahaya lampu yang begitu terang? Ya. Pernahkah kalian mengalami apa? Mata kalian terasa lebih pedih atau jadi begini-begini gitu. Itu menunjukkan bahwa mata kita peka terhadap rangsang cahaya. Jadi terasa lebih silau. Itu menunjukkan bahwa kita peka terhadap cahaya. Berikutnya, pernahkah kalian juga membantu ibumu memasak? Lalu tidak sengaja tangan kamu nyenggol wajan panas atau nyenggol panci panas, kamu tangannya begini-begini. Pernah kan ya? Nah, itu juga menunjukkan kulit kita ini juga peka terhadap rangsang panas. Nah, selain pada manusia dan juga hewan lain, contoh peka terhadap rangsang yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari adalah pada tumbuhan putri malu. Siapa yang pernah melihat tanaman putri malu? Ya, ini nanti di gambar ada ya. Coba perhatikan tanaman putri malu. Apa yang akan terjadi pada tanaman ini ketika disentuh? Coba perhatikan. Nah, tanaman putri malu ini yang tadinya daunnya mekar, ketika disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Inilah yang disebut peka terhadap rangsang sentuh. Nah, inilah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti? Baik, sebelum kita akhiri, kita ulang lagi ciri-ciri makhluk hidup itu yang saya sebutkan ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Ketiga, berkembang biak. Keempat, apa? Tumbuh. Yang kelima, membutuhkan makan dan minum. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Baiklah anak-anak, mungkin itu dulu yang Ibu sampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pesan Bu Lita, belajarlah yang rajin. Dan jangan lupa, jangan hanya membaca buku saja. Eksplorlah dunia luar, belajarlah dari dunia luar. Lihatlah, amati apa yang ada di lingkungan sekitarmu dan pelajarilah dari situ. Jadi tidak hanya melihat buku, tapi lihat langsung di alam. Itu insya Allah akan lebih bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.